Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat Jumhil Channel. Semoga sahabat Jumhil Channel selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perjalanan kisah Nabi Yusuf part 2 yang begitu menarik untuk dipelajari. Sebagai umat muslim pun sudah seharusnya bisa mengetahui dan mengambil hikmah darinya. Untuk mengetahui lebih jelas tentang ceritanya, mari kita simak bersama-sama, yuk. Kisah Nabi Yusuf sebagai wakil Raja Mesir. Raja Mesir yang sudah banyak mendengar tentang Yusuf dari berbagai sumber, akhirnya membuatnya tertarik untuk mengenalnya lebih jauh. Kecerdasan otak, pengetahuan luas, kesabaran dan kejujuran serta akhlaknya menjadi alasan untuk diangkat sebagai wakil Raja Mesir. 1. Tawaran Raja Mesir. Nabi Yusuf tidak menolak atas tawaran Raja Mesir itu. Sang Nabi akhirnya menerima dengan kekuasaan penuh dalam bidang keuangan serta bahan makanan. Hal ini dikarenakan pertimbangannya sendiri bahwa kedua hal tersebut memiliki peran sangat penting. Pada hari penobatan Nabi Yusuf sebagai wakil raja, sang Nabi mengenakan pakaian kerajaan dengan kalung emas. Kemudian raja melepaskan cincin di jarinya untuk dipasangkan kepada Yusuf sebagai tanda kekuasaan. Peristiwa ini juga berhubungan dengan kisah cintanya bersama Zulaikha. 2. 7 tahun pertama kepemimpinan. Sebagai penguasa bijaksana, Nabi Yusuf selalu memuliakan tugasnya dengan sering mengadakan kunjungan ke daerah kekuasaannya. Tujuannya untuk berkenalan dengan rakyat jelata agar segala rancangan dan kebijakannya bisa dilaksanakan secara tepat sasaran. Dalam 7 tahun pertama kepemimpinannya, Nabi Yusuf menjalankan pemerintahan dengan rakyat Mesir yang hidup tentram dan aman. Semua keperluan warga pun berhasil tercukupi secara merata. Seluruh lapisan masyarakat bisa menjangkaunya tanpa terkecuali. 3. Musim panas dan paceklik tiba. Berkat kepengurusan dari Nabi Yusuf yang begitu bijaksana, datangnya musim panas dan paceklik tiba tidak membuat rakyat kebingungan akan bahan makanan. Mereka pun hidup tentram tanpa ada rasa khawatir akan krisis pangan bahkan derita kelaparan seperti masa sebelumnya. Kabar ini pun membuat banyak orang datang dari desa dan kota pinggir Mesir atau negara lain. Mereka mengaku jika kekurangan bahan pangan dan mengharap pertolongan dari Nabi Yusuf agar bisa membeli gandum sebagai stok sementara. Di antaranya bahkan merupakan saudara sang Nabi sendiri. Perjalanan cinta Nabi Yusuf. Bisa dikatakan jika kisah cinta seorang Nabi memang sangatlah menarik untuk dipelajari. Tidak hanya sekedar memahami dan mengetahui, namun juga mengambil pelajaran di dalamnya untuk menjadi pribadi lebih baik lagi. Terutama bagi umat muslim ketika mengagumi seseorang. 1. Awal pertemuan Yusuf dan Zulaikha. Awal pertemuan Nabi Yusuf dan Zulaikha tidak terjadi di pesta mewah atau ketika berpapasan di jalanan. Keduanya bertemu lantaran sang Nabi merupakan budak yang diangkat menjadi anak oleh Kitfir, suami Zulaikha. Dirinya tengah menjabat sebagai Menteri Keuangan di Mesir. Singkat cerita, Nabi Yusuf pun tinggal bersama keduanya sekaligus keluarga angkat lainnya di dalam istana. Zulaikha pun berkali-kali terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf. Bahkan tidak jarang keluar pujian untuk memuji wajah sang Nabi mulai dari rambut indah dan rupawan. 2. Zulaikha yang sering menggoda Yusuf. Zulaikha menjadi cobaan yang paling berat dirasakan oleh Nabi Yusuf.
Sebagai laki-laki, sang nabi pun mengakui jika sama-sama memiliki nafsu. Terlebih bahwa Zulaikha mempunyai paras begitu cantik jelita. Bahkan diketahui juga apabila dirinya sengaja berhias hanya untuk menggoda. 3. Zulaikha memfitnah Yusuf karena cintanya tak berbalas. Kisah antara Nabi Yusuf dan Zulaikha pun hampir saja terjadi sampai akhirnya sang nabi ingat akan tindakannya. Namun Zulaikha pun menangkapnya dan merobek gamis Yusuf sampai terlepas. Penolakannya akhirnya membuatnya dipenjara akibat adanya fitnah untuknya. Fitnah yang diberikan oleh Zulaikha akhirnya membuat Yusuf dipenjara atas utusan suaminya dalam waktu sangat lama. Setelahnya, Kitfir pun meninggal dunia hingga membuat Zulaikha jatuh miskin. Tangisannya bahkan membuat penglihatannya menurun hingga menjadi pengemis. 4. Yusuf dan Zulaikha dipertemukan kembali. Sekian lama setelah Nabi Yusuf dipenjara, tibalah saatnya dibebaskan. Setelahnya, sang nabi diangkat menjadi pejabat negara dan berhasil menggantikan posisi raja sebelumnya yang sudah meninggal. Singkat cerita, Yusuf pun dipertemukan kembali bersama Zulaikha. Yusuf yang tidak tega dengan keadaan Zulaikha sekarang, membuatnya merasa amat kasihan. Akhirnya sang nabi mengutus seseorang untuk menyampaikan ajakan menikah jika ingin menghabiskan masa tua bersamanya. Allah SWT pun mengabulkan permintaan keduanya. Hikmah dari perjalanan kisah hidup Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf menjadi salah satu kisah Nabi yang bisa memberikan hikmah bagi siapa saja. Bagaimana Nabi Yusuf menjalani kehidupannya. Tidak sedikit orang-orang pun menjadikannya sebagai suri tauladan untuk menegakkan agama bahkan sekedar sehari-hari. Dalam perjalanan hidupnya, begitu banyak pembelajaran penting serta berharga yang bisa kita ambil. Grametz dapat membaca buku Nabi Yusuf sebaik-baik kisah yang dipenuhi dengan inspirasi serta hikmah yang bisa kamu pelajari. 1. Nabi Yusuf tidak sombong dengan ketampanannya. Anda pun tentu sudah mengetahui bahwa Nabi Yusuf memiliki wajah yang begitu tampan jika dibandingkan dengan nabi lainnya. Hal ini menjadi salah satu hikmah dari Allah. Lantas karunia ini tidak membuatnya merasa sombong untuk dipamerkan kepada orang lain dan membuat iri. Nabi Muhammad bahkan selalu rendah hati dengan apa yang sudah dimilikinya. Tidak jarang jika dirinya selalu mematahkan pujian dari orang lain. Kerendahan hati ini tentu menjadi pelajaran penting untuk semua orang terutama laki-laki. Bahwa ketampanan hanya titipan Allah semata. 2. Selalu menjaga hawa nafsunya. Berkat ketampanan yang dimilikinya, membuat banyak wanita akhirnya tergila-gila dengannya. Zulaikha bahkan mencoba berbagai cara hanya untuk menggoda Nabi Yusuf. Namun hal ini tidak membuatnya bisa tergoda dengan rayuannya karena mampu menjaga hawa nafsunya. Nabi Yusuf dikenal memiliki pengendalian diri yang bagus sehingga tidak mudah untuk terjerat dengan godaan syaitan. Alih-alih menanggapi rayuan banyak wanita, beliau justru meningkatkan imannya kepada Allah. Caranya, selalu berbuat baik dan menghindari hal-hal buruk. 3. Tidak menyimpan dendam pada saudaranya. Sifat baik yang dimiliki oleh Nabi Yusuf adalah tidak pernah mengeluh dan memunculkan rasa iri hatinya. Kasih sayang dari Nabi Yakub memang diakui lebih kuat kepada Yusuf sehingga membuat saudaranya dengki. Mereka pun memutuskan untuk membuangnya ke dalam sumur. Nabi Yusuf pun tidak pernah menyimpan dendam pada saudaranya sekalipun mengalami kesulitan.
Sifat ini bisa ditiru oleh semua umat muslim untuk selalu memaafkan kesalahan orang lain. Mengingat bahwa tidak sedikit di antaranya memilih untuk balas dendam dengan berbagai cara. 4. Senantiasa sabar dengan ujian hidupnya. Kisah Nabi Yusuf pun tidak luput dari berbagai cobaan dan ujian yang dilaluinya. Akibat rasa iri saudaranya hingga harus dibuang ke sumur, Nabi Yusuf pun harus menjalani kehidupan keras. Misalnya hidup terpisah dari orang tuanya, menghadapi godaan dari banyak wanita sampai difitnah masuk ke penjara dalam jangka waktu yang lama. Cobaan yang begitu banyak datang ke Nabi Yusuf justru membuatnya tidak mudah untuk menyerah. Beliau terus menambah keimanannya dan selalu bertawakal kepada Allah. Tidak putus untuk selalu meminta pertolongan dan petunjuk kepadanya agar senantiasa diberikan kesabaran. 5. Tidak sombong dengan kelebihan yang dimiliki. Kesombongan biasa dimiliki oleh manusia dan membuatnya hanya mengundang iri dengki oleh orang di sekitarnya. Hal ini pun nyatanya juga menjadi salah satu teladan dari Nabi Yusuf. Sifat ini bisa dilihat dari pengalaman mimpinya melihat 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepadanya. Nabi Yakub yang mengetahui apa makna di baliknya, meminta kepada Nabi Yusuf untuk merahasiakannya. Bahkan ketika beliau memiliki keahlian dalam tafsir mimpi juga tidak membuatnya sombong akan kelebihannya. Karunia ini tetap dimanfaatkan dengan baik tanpa dipamerkan ke semua orang. 6. Selalu waspada dan berhati-hati dengan kemungkinan buruk. Kisah Nabi Yusuf bisa memberikan pengingat kepada semua orang bahwa hal buruk dapat berasal dari mana saja. Beliau mendapatkan serangan serigala hingga tidak mengelak akan rencana pembunuhan oleh saudaranya sendiri. Tentunya contoh tadi sangatlah berbahaya. Meski Nabi Yusuf bisa selamat dari sumur akibat pertolongan Allah, tetap saja ada keburukan yang datang di sekitarnya. Beliau pun selalu bersikap waspada dengan selalu meminta perlindungan kepada Allah. Anda pun juga harus tetap berhati pada siapapun dan dimanapun. 7. Tidak sombong dengan riwayat garis keturunannya. Tidak hanya dikaruniai oleh wajah yang tampan, Nabi Yusuf juga memiliki garis keturunan tidak sembarangan. Buyut, kakek dan ayahnya sama-sama nabi. Meski begitu, hal ini tidak membuatnya justru menyombongkannya kepada banyak orang sehingga hal ini patut ditiru. Mengingat bahwa masih banyak orang yang sombong dengan pangkat keluarganya dan tentunya tidak untuk ditiru. Ingatlah bahwa Nabi Yusuf pun selalu bersikap rendah hati bahkan menjalani kehidupan penuh ujian seperti halnya manusia biasa. Beliau tak akan menyombongkannya. Itulah perjalanan kisah Nabi Yusuf part 2, yang begitu menarik untuk dipelajari. Sebagai umat muslim pun sudah seharusnya bisa mengetahui dan mengambil hikmah darinya. Satu sifat paling menonjol dari sang nabi adalah rendah hatinya meski memiliki berbagai macam kelebihan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas menyimaknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.